Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah perkembangan seni anak usia dini, dan dalam hal ini kita membahas tentang materi asesmen pembelajaran seni anak usia dini. Sebelumnya sudah saya share juga link pemahaman tentang asesmen itu apa. Sekarang kita lihat asesmen pembelajaran seni anak usia dini. Ada 4 proses dalam asesmen. Yang pertama adalah kita menentukan kebutuhan anak. Maksudnya di sini adalah seorang anak tentu memiliki karakter atau perilaku yang berbeda-beda atau sikap yang berbeda. Contohnya anak yang kurang dalam bersosialisasi, yang selalu menyendiri. Nah, kebutuhan anak tersebut tentu dia butuh anak tersebut mampu bersosialisasi. Bagaimana siasat kita sebagai guru? Kita lakukanlah dengan memberikan strategi pembelajaran yang sesuai agar anak ini dapat berkembang sosial emosionalnya. Misalnya kita buat strategi pembelajarannya dengan melakukan karya wisata misalnya, ya, sehingga anak itu mampu bersosialisasi dengan teman sebayanya atau teman kelasnya di saat melakukan strategi pembelajaran karya wisata ini. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif dengan metode yang tepat. Nah, maksudnya di sini adalah dalam proses pembelajaran anak usia dini, kita tentu melihat perkembangan anak dari hari ke hari melalui materi yang kita sajikan. Nah, di sana kita butuh data untuk menilai, untuk mengasesmen anak tersebut dengan metode yang tepat. Apakah metodenya dengan bermain, apakah metodenya dengan bercerita, apakah dengan bermain musik atau bernyanyi, atau mungkin dengan melakukan metode karya wisata. Nah, di sana kita dapat mengumpulkan data dari proses tersebut. Kemudian memproses informasi yang bermanfaat untuk melakukan penilaian. Ya, kita tentu memproses informasi atau data-data yang kita dapatkan itu, kemudian kita berikan melalui penilaian. Penilaian itu bisa berupa observasi, bisa berupa catatan anekdot, bisa berupa unjuk kerja, dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir, setelah kita melalui proses tersebut, tentu kita dapat memutuskan atau menjudge seseorang anak itu dapat mendapatkan nilai baik atau mendapatkan nilai belum berkembang secara profesional. Kemudian kita lanjut tahapan penilaian, yaitu yang pertama observasi, yaitu pengamatan, kemudian pengolahan hasil belajar selama proses pembelajaran, kemudian mengarsipkan data-data yang sudah kita dapatkan, baru terakhir melaporkan berupa rapor, penerimaan rapor, baik rapor bayangan maupun rapor pada akhir semester. Kemudian selanjutnya penilaian autentik, ya, atau asesmen itu dalam penilaian autentik itu penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian siswa. Nah, hakikat penilaian ini bisa melalui proses pengumpulan berbagai data yang memberikan gambaran perkembangan belajar siswa selama PBM. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran yang benar itu seharusnya ditekankan pada upaya membantu siswa agar mampu mempelajari, bukan ditekankan pada diperolehnya sebanyak mungkin informasi di akhir periode pembelajaran. Jadi di sini maksudnya anak usia dini itu tidak bisa dipaksakan dalam menerima materi yang kita sampaikan atau menerima pembelajaran menerima pembelajaran dari kita, karena anak itu masih dalam masa bermain, masih dalam masa mengeksplorasi diri. Kemudian siswa itu tidak dituntut untuk mampu secara profesional, tetapi mampu untuk memahami, mampu untuk mengenal, ya,
anak usia dini itu mampu untuk mengenal. Namun kalau misalnya ada anak yang lebih kecerdasannya lebih dari temannya, itu mampu mempelajari secara learning how to learn. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya model teori belum terhadap asesmen itu ada 3. Yang pertama ada ranah kognitif. Penilaian itu harus mencakup terhadap ranah kognitif atau ranah pemikiran dari anak tersebut. Di ranah kognitif di sini adalah memberikan pemahaman atau materi kita yang menyentuh pemikirannya, menyentuh wawasannya, menyentuh pengetahuannya tentang suatu hal. Contohnya adalah tentang warna. Kita sebagai pendidik, fasilitator dan mediator mampu memberikan pemahaman tentang warna. Misalnya kita tunjukkan sebuah media dengan warna kuning, anak akan tahu itu warna kuning. Atau kita berikan alat peraga dengan warna hijau, anak paham itu warna hijau dan sebagainya. Dan itu adalah menyentuh ranah pengetahuannya, ranah kognitifnya. Kemudian penilaian itu harus mencakup ranah afektif. Apa itu ranah afektif? Yaitu ranah untuk bersikap. Nah, ranah untuk mampu bersosialisasi. Ketika kita dalam hal proses pembelajaran, kita kelompokkan anak dalam satu kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 anak. Di sana kita bentuk sebuah tim berupa dengan materi pencampuran warna tadi. Dan ketika ada salah satu anak yang tidak membawa krayon atau spidol atau pensil warna, di sana kita akan lihat siapa anak yang bisa menolong atau ingin menolong teman yang tidak memiliki krayon tersebut. Di sana sudah terbentuk ranah afektif atau sikapnya untuk mau menolong sesama. Kemudian ada penilaian itu harus mencakup ranah psikomotorik. Psikomotor itulah keterampilan, yaitu hasil karya dari anak tersebut. Kita berikan materi misalnya dalam bentuk sebuah rumah yang belum ada atau pemandangan yang belum ada warna. Kemudian kita tugaskan anak tersebut untuk mengeksplor warnanya ke dalam bentuk gambar pemandangan tadi. Sana terdapat penilaian ranah psikomotoriknya, ranah keterampilannya untuk anak tersebut. Dan harusnya penilaian yang ketiga ranah ini harus ada dalam pembelajaran pada anak usia dini. Kemudian tujuan penilaian ini adalah tentunya untuk melihat kemampuan individu, kemampuan anak tersebut, kemudian menentukan kebutuhan pembelajaran, karena ketika pembelajaran dilakukan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Ketika kekurangan itu masih ada dan belum ada kemajuan dalam pembelajaran, kita tukar strategi pembelajaran kita agar kebutuhan pembelajaran itu dapat terpenuhi. Kemudian membantu dan mendorong siswa agar mampu berkreativitas. Kalau dalam hal seni, membantu dan mendorong siswa, karena kita sebagai guru merupakan fasilitator dan mediator dalam hal PBM. Kemudian membantu dan mendorong guru untuk mengajar lebih baik. Kemudian menentukan strategi pembelajaran. Ya, apakah strategi pembelajaran seperti bercerita tadi, kemudian bernyanyi atau bermusik, kemudian karya wisata atau demonstrasi. Kemudian akuntabilitas lembaga, maksudnya di sini adalah dalam hal akreditasi. Maksudnya akuntabilitas lembaga itu dalam segi pencapaian akreditasi dari lembaga itu sendiri melalui proses-proses penilaian, salah satu penilaian dari PBM ini. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan, karena kita selalu melakukan pembaharuan pembelajaran. Nah, melalui penilaian tadi atau melakukan evaluasi ya. Evaluasi dari proses pembelajaran yang terjadi. Kemudian prinsip penilaian itu ada keeping track, yaitu
menelusuri atau melacak kemajuan siswa apakah sesuai dengan RPPH kita atau tidak. Kemudian checking up itu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian finding out, menemukan ya atau mendeteksi kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran. Kemudian summing up itu menyimpulkan apakah peserta didik ini telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Nah, itu gunanya atau prinsip dari penilaian autentik. Kemudian manfaatnya apa? Tentunya untuk mengukur secara langsung kinerja pembelajaran yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, kemudian memberikan kesempatan pembelajar untuk mengkonstruksikan hasil belajarnya. Maksudnya di sini adalah memberikan kesempatan siswa atau anak usia dini kita ini untuk mampu memperbaiki setiap proses pembelajarannya yang sebelumnya masih belum berkembang menjadi lebih berkembang. Kemudian memungkinkan terintegrasikannya kegiatan pengajaran, belajar, dan penilaian menjadi satu paket kegiatan terpadu. Kemudian memberikan kesempatan pembelajar untuk menampilkan hasil belajarnya dengan cara yang dianggap paling baik. Ya. Kemudian karakteristik dari penilaian ini ada beberapa ya karakteristiknya yang harus ada. Kemudian lanjut jenis-jenis penilaian ya. Kalau untuk anak usia dini, terlebih dalam perkembangan seni, penilaiannya dapat kita lakukan bisa dengan catatan pengamatan, bisa dengan cara catatan anekdot, atau bisa dengan cara melakukan unjuk kerja. Nah, itu ya. Nah, ini ada pemahamannya, apa itu catatan anekdot. Kemudian checklist ya, biasanya instrumen penilaian bisa kita gunakan berupa checklist dengan indikator-indikator yang harus dicapai oleh anak atau aspek yang harus dicapai oleh anak. Kemudian penilaian rubriks. Penilaian rubriks ini adalah catatan aktivitas anak yang dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan pembelajaran atau sesuai dengan RPPH. Kemudian konsep penilaian unjuk kerja ini lebih kepada aktivitas atau praktek seperti bernyanyi, seperti menari, kemudian mungkin bercerita dan sebagainya. Ini contoh rubrik penilaian catatan anekdot. Jadi seorang guru itu ada buku diarinya. Ya, buku diari itu berupa, kalau di sini berupa catatan-catatan perkembangan pembelajaran anak dari hari ke hari. Nah, ini contohnya bisa kita terapkan. Kemudian ini juga catatan spesimen itu lebih kepada kebutuhan anak yang harus kita capai. Misalnya kebutuhan anak itu harus meningkatkan sosial emosionalnya. Bagaimana catatannya? Bagaimana caranya? Dilakukan sebuah strategi pembelajaran. Kita buat catatannya di sini. Kemudian kita evaluasi dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kemudian checklist ya, bisa juga dengan beberapa indikator, dan hasil karya anak ini bisa kita arsipkan berupa portofolio, karena ini sangat membantu sekali dalam proses akuntabilitas lembaga atau akreditasi sekolah dari tempat ibu-ibu mengajar. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti akan saya share lagi tentang bagaimana contoh penilaian dalam pembelajaran seni anak usia dini. Kemudian di sana ada lembaran kerja anak, kemudian bagaimana penilaiannya, strategi pembelajarannya seperti apa, penilaiannya bagaimana, dan situ nanti akan saya share kepada ibu-ibu semua di WA group kita di mata kuliah perkembangan seni AUD. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami. Selain dari penyajian kelompok yang sudah disajikan oleh tim penyaji, ini adalah penguatan atau penambahan atau pendalaman dari materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.